Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Ayuni dengan NPM 2117051097. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS pola saya, yaitu tentang eksperimen dari dataset Titanic. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakang, di mana di dalam latar belakang ini berisi tentang citasi paper tentang dataset Titanic, di mana Titanic adalah sebuah kapal penumpang mewah yang populer dan tenggelam pada tanggal 15 April 1912. Titanic dibangun oleh perusahaan kapal Inggris bernama White Star Line. Pada saat itu, Titanic dianggap sebagai salah satu prestasi teknik yang luar biasa karena merupakan salah satu kapal penumpang terbesar dan termewah pada masanya. Banyak orang yang menunggu peluncuran dan pelayaran perdananya dengan antusias. Titanic memiliki panjang sekitar 269 meter dan berat keseluruhan sekitar 46.328 ton. Kapal ini dilengkapi dengan fasilitas mewah untuk penumpangnya seperti restoran, kamar tidur mewah, kolam renang, dan lapangan tenis. Pada saat proses pembuatan kapal Titanic, sebuah kapal lain seperti Olympus yang memiliki kesamaan dengan Titanic juga dalam proses pembuatan. Selama pelayaran perdananya, kapal ini menarik perhatian banyak orang karena ukurannya yang mengesankan dan keanggunannya. Selain itu, Titanic juga dikenal orang-orang sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Menurut Kompas 2021, pada tanggal 10 April 1912, Titanic memulai perjalanan perdananya dari Southampton. Kemudian Titanic sampai di Cherbourg pada hari yang sama dan Queenstown pada keesokan harinya. Titanic dijadwalkan untuk sampai di New York pada 17 April 1912, tetapi kapal tersebut tidak pernah mencapai New York. Leslie Lawrence 2016 mengemukakan bahwa kecelakaan Titanic merupakan salah satu kejadian paling tragis. Hal ini dikarenakan Titanic telah dipromosikan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam, dan tidak lama setelah pelayaran perdananya kapal tersebut tenggelam. Dan di dalam topik tersebut, Titanic tetap menjadi topik yang hangat dan menarik minat publik dari dulu sampai sekarang. Salah satu faktor yang mempengaruhi popularitasnya adalah film yang terkenal dengan judul Titanic yang dirilis pada tahun 1997. Akibatnya, Titanic terus menjadi objek studi, penelitian, dan perbincangan oleh berbagai kalangan. Salah satu hasil dari penelitian terhadap tenggelamnya Titanic adalah dataset sampel penumpang Titanic. Nah, jadi inti dari eksperimen ini yaitu dalam konteks dataset Titanic, yaitu tujuan utamanya saya mungkin untuk memprediksi apakah seorang penumpang selamat atau tidak berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Jadi di dalam eksperimen ini saya menggunakan pendekatan machine learning untuk membantu menemukan pola di antara atribut-atribut tersebut dan bagaimana atribut-atribut tersebut berkorelasi dengan hasil yang diinginkan. Misalnya, apakah penumpang selamat atau tidak. Untuk menemukan pola dalam dataset ini, saya menggunakan beberapa algoritma untuk klasifikasi dataset Titanic, yaitu logistic regression untuk klasifikasi biner, seperti memprediksi apakah seorang selamat atau tidak. Kemudian saya menggunakan decision tree, yaitu model pohon keputusan yang dapat memetakan hubungan nonlinear antara fitur dan target. Kemudian random forest, sebuah ensemble dari decision tree yang dapat memberikan kinerja yang baik. Dan kemudian saya menggunakan gradients boosting method seperti XGBoost, ZBoost, atau LegGBM yang merupakan teknik yang kuat untuk masalah klasifikasi. Kemudian di sini ada penjelasan dari dataset, di mana dataset yang diberikan memiliki 418 entry atau baris. Kemudian ada 12 kolom atau fitur dengan karakteristik sebagai berikut. Baiklah, kita bisa lihat dari sini yaitu dataset yang sudah saya download dari Kaggle dan kemudian saya upload dari GitHub. Untuk yang pertama, di sini ada passenger, di mana ini berisi ID unik untuk setiap penumpang. Dan kemudian survivor-nya ini merupakan target atau label yang menandakan apakah penumpang selamat atau tidak, di mana
nolnya ini dia tidak selamat dan satu ini dia selamat. Kemudian P class ini menunjukkan kelas tiket penumpang seperti 1, 2 atau 3. 1, 2 atau 3. Kemudian di sini ada name, yaitu name adalah nama-nama dari penumpang kapal tersebut, dan di sini ada jenis kelamin dari penumpang tersebut seperti laki-laki atau perempuan, dan age ini adalah umur dari penumpang, dan kemudian SIP SP ini jumlah saudara atau pasangan yang ikut bersama penumpang di atas kapal, dan kemudian ada Parch ini jumlah orang tua atau anak-anak yang ikut bersama penumpang di atas kapal. Seperti misal si Kelly dan Mr. James. Si Kelly Mr. James itu umurnya 34. Terus dia tidak membawa siapa-siapa. Dan kemudian di sini tiket itu ada, ya, tiketnya adalah nomor tiketnya, tiket dari penumpang tersebut. Kemudian ada fare, ini merupakan tarif yang dibayarkan oleh penumpang. Dan kabin ini nomor kabin penumpang. Kemudian di sini ada Embercat. Embercat ini adalah lokasi di mana penumpang naik, lokasi pelabuhan di mana penumpang naik ke kapal. Contoh misalnya Key ini ke Queenstown, dan kemudian S ini ke Southampton, dan C ini Cherbourg, seperti yang ada pada jurnal tersebut. Nah, jadi untuk S-nya tadi Southampton, dan kemudian untuk C-nya tadi Cherbourg, dan untuk Q-nya tadi Queenstown. Baiklah, tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk memprediksi apakah seorang penumpang selamat atau tidak berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Baiklah, kita langsung saja ke langkah-langkah eksperimennya. Untuk yang pertama, kita bisa memasukkan library yang kita butuhkan untuk bisa kita gunakan dalam eksperimen dataset Titanic. Kemudian di sini ada data sama dengan CSV ini untuk membaca dataset. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada passenger, survivor, P class, name, sex, age, SIP SP, Parch, tiket, fare, cabin, dan Embercat. Dan di sini itu menampilkan informasi tentang dataset. Kemudian saya di sini menghapus nilai-nilai none yang ada di dalam dataset untuk supaya pas saya nanti melakukan reprocessing tidak ada gangguan karena terdapatnya nilai none. Nah, di sini kan di kabinnya nilainya none, dan nilai none ini bisa saja mengganggu saat proses preprocessingnya tadi nanti. Dan kemudian, nah di sini saya drop kabin karena dia menilai none. Dan di sini kita cek data is null, apakah masih terdapat nilai none atau tidak. Oke, tidak ada. Nah, kemudian di sini saya memvisualisasi distribusi fitur-fitur tertentu. Ini gunanya visualisasi distribusi fitur-fitur tertentu, yaitu untuk pemahaman distribusi data, membantu untuk memahami sebaran atau distribusi dari suatu fitur secara visual. Dengan grafik, kita bisa melihat pola nilai-nilai ekstrim serta frekuensi masing-masing nilai dalam fitur tersebut. Dan juga kita bisa melihat identifikasi outlier, analisis tren dan pola, kemudian korelasi antar fitur-fitur. Dan kemudian di sini saya juga mengkorelasi antar fitur, di mana
saya menggunakan korelasi ini yaitu untuk membantu dalam memilih fitur yang paling relevan atau berpengaruh terhadap target yang akan saya prediksi. Oke. Ini. Dan fitur-fitur yang memiliki korelasi tinggi dengan dataset itu biasanya memberikan informasi yang lebih penting. Dan gunanya korelasi fitur ini itu untuk menghilangkan redundansi dan juga untuk pemahaman hubungan antar fitur-fitur. Kemudian kita masuk ke preprocessing data. Di sini saya mengisi nilai yang hilang pada kolom H dengan nilai rata-rata. Itu data H filena, data H min, kemudian data val. Dan kemudian di sini saya mengencoding kolom sex dan embarcad yang untuk menjadi bentuk numerik dengan fitur scaling standard scalar. Dan kemudian di sini saya encoding categorical variable. Dan selanjutnya saya di sini untuk memilih fitur yang akan digunakan dan target ini untuk proses preprocessingnya ya. Jadi pertama sebelum kita membagi dataset menjadi data latih dan data uji, pertama kita memilih fitur yang akan digunakan untuk melakukan X-train dan X-test-nya nanti. Dan kalau sudah memilih fitur yang akan digunakan, kita baru membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian, setelah kita membagi dataset menjadi data latih dan data uji, kita melakukan prediksi pada data uji, yaitu Y-pred dan sama dengan model predict X-test. Nah, di sini kita inisialisasikan dan melatih model, yaitu yang seperti saya jelaskan di paper tersebut. Saya menggunakan 4 algoritma untuk klasifikasi dataset Titanic, itu logistic regression, decision tree, random forest, dan gradient boosting. Nah, validasi model dilakukan pada langkah pemodelan di atas dengan menggunakan data uji. Data ujinya nih, ini semua. Nah, pada logistic regression dia memiliki akurasi 1.0. Dan juga di dalam decision tree dia menghasilkan akurasi 1.0 juga, dan di dalam random forest akurasinya 1.0 juga, dan gradient boostingnya akurasinya 1.0 juga. Kita lihat di sini dimana sama-sama memiliki akurasi yang tinggi, yaitu 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, itu merupakan akurasi yang sangat baik untuk prediksi dari dataset Titanic. Pada metode ini dia sama-sama menghasilkan akurasi 1.0, yaitu akurasi yang memiliki akurasi yang tinggi, di mana dengan hasil nilai tersebut terbukti bahwa penggunaan metode algoritma logistic regression, decision tree, random forest, gradient boosting sama-sama sangat baik untuk memprediksi dataset Titanic. Baiklah, jadi kesimpulan melalui pemrograman yang telah saya lakukan, telah dibangun beberapa model untuk memprediksi kelangsungan hidup atau selamat atau tidaknya penumpang, yaitu survival.
penumpang Titanic berdasarkan fitur-fitur yang ada di dalam dataset, dan dari hasil-hasil eksperimen yang dilakukan mendapatkan skor akurasi 1.0, yaitu skor yang sangat baik untuk memprediksi dataset tersebut. Dan terbukti sama-sama sangat baik, yaitu penggunaan dari metode algoritma logistic regression, decision tree, dan random forest gradient boosting sama-sama sangat baik digunakan untuk memprediksi dataset Titanic. Dan evaluasi model dilakukan dengan mengukur akurasi dan menggunakan classification report untuk performa model dan memprediksi data uji. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang proyek UAS saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.